Perkenalkan, kami dari kelompok bebas. Anggota kelompok kami yaitu Ryan Azharin Ratia, Rarik Muhammad, Rafael Timothy Sibuan, Evan Bagas Abimantrana, dan Ramadhani Arya Putratama. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait kesalahan teori bumi datar, di mana cukup banyak pihak yang pro kontra akan hal tersebut. Pada tahun 1947, militer Amerika Serikat untuk pertama kalinya mengambil foto bumi menggunakan roket V2 dan meyakini bahwa bumi berbentuk bulat. Namun, Samuel Shenton, seorang berkebangsaan Inggris, menolak untuk meyakini bahwa bumi itu bulat dan mengklaim bahwa bumi itu datar. Hal ini yang kemudian menimbulkan massa yang berpendapat dengan Shenton dan mulai menyuarakan pendapat mereka. Mereka menyatakan bahwa bumi datar karena tanah atau lahan yang mereka injak berbentuk datar, bukan melengkung. Dari sini semakin banyak orang yang berkumpul untuk menyuarakan pendapat mereka hingga pada tahun 1956 terbentuklah komunitas Flat Earth Society. Sekitar tahun 1 dekade kemudian, tepatnya pada tanggal 11 Juli tahun 1969, Amerika mengirimkan manusia dan berhasil menginjakan kaki di bulan, dan dari peristiwa itu dapat dibuktikan melalui rekaman dan foto yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Dari sini, komunitas Flat Earth Society perlahan mulai membungkam dan makin lama makin tidak terdengar, hingga akhirnya sempat menghilang pada 1990. Meskipun sudah jarang terdengar, nyatanya hingga saat ini komunitas ini masih menyebar luas dan salah satu media penyebarannya ialah internet di mana Facebook dan penganutnya bernama Flat Earth Society berusaha menyebarkan teori ini melalui akun resminya dengan pengikut kurang lebih 49.347 akun. Dan di Twitter bernama Flat Earth Society dengan pengikut 92.200 akun. Di Indonesia sendiri terdapat sebuah kanal YouTube dengan nama FE101 Channel dengan jumlah pengikut kurang lebih 750.000 pengikut. Berikut ini adalah beberapa teori tentang bumi datar yang dianut oleh Flat Earther atau penganut teori bumi datar. Yang pertama, mereka tidak mempercayai foto-foto yang disebarluaskan oleh NASA. Mereka mempercayai foto-foto yang disebarluaskan tersebut diedit oleh NASA sedemikian rupa dan menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Lalu yang kedua, mengenai stasiun internasional luar angkasa. Penganut meyakini bahwa video ISS mengambil rekaman video dari bawah laut atau menggunakan layar yang dapat mereka ambil seolah-olah mereka mengambang. Lalu yang ketiga, penganut teori bumi datar mengklaim bahwa bumi tidak memiliki gravitasi, melainkan akselerasi universal pada cakram bumi dengan kecepatan 9,8 meter per second kuadrat. Lalu yang keempat, teori selanjutnya mengatakan bahwa matahari dan bulan memiliki ukuran sebesar 51 km dan hanya berjarak 4.800 meter dari bumi yang berputar di atas cakram bumi. Dan yang terakhir, teori bahwa Antartika berupa tembok raksasa setinggi 45 meter dengan tebal ratusan meter yang mengelilingi cakram bumi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebenaran teori-teori tersebut. Untuk teori yang mengatakan NASA menyebarkan foto palsu merupakan hoaks. Alasannya karena mereka belum melihat bukti foto bumi itu bulat pada zaman itu. Tetapi berbeda dengan zaman sekarang, dengan majunya teknologi di luar angkasa,
makin banyak bukti yang menyatakan bahwa bentuk bumi itu tidak datar, melainkan bulat. Untuk teori tentang ISS, jika semua gambar adalah palsu, maka masih banyak di video daripada para awak ISS dan keadaan di bawah laut sangat jauh berbeda di luar angkasa yang tidak memiliki gaya gravitasi. Selain itu, pergerakan sebuah benda di luar angkasa berbeda dengan pergerakan benda melayang-melayang yang berada di bawah laut. Tembok raksasa yang mengelilingi cangkram bumi pada bumi datar juga merupakan sebuah berita hoax. Hal ini karena sebenarnya mereka mengelilingi Antartika itu sendiri, dan mereka merasa seolah-olah mereka yang dikelilingi oleh tembok tersebut. Secara normal, mata manusia hanya dapat melihat sesuai dengan jangkauan matanya saja. Seperti pada pemaparan ini, jangkauan mata manusia tidak dapat melihat kelengkungan pada sebelah kiri bukit. Sehingga yang tertampil pada penglihatan manusia hanya foto datar saja. Begitu pula dengan apa yang dilihat oleh orang-orang bumi datar. Selain itu, kelengkungan manusia juga kelengkungannya itu sendiri juga dipengaruhi oleh skala. Di mana ukuran manusia terlalu kecil sehingga tidak dapat melihat skala bumi yang berbentuk bulat secara sesuai. Para penganut teori bumi datar mempercayai bahwa bumi tidak memiliki gravitasi melainkan akselerasi universal. Hal ini dilakukan hanya untuk menyangkal kebenaran tentang gravitasi bumi. Dapat disimpulkan, jika bumi tidak memiliki gravitasi, maka keadaan di bumi pun akan seperti keadaan di bulan yang memiliki tingkat gravitasi rendah, atau mungkin jauh lebih parah. Matahari merupakan sebuah bola panas dengan suhu 5505 derajat Celcius dan berjarak kurang 150 juta. Karena ukurannya yang super besar, bayangkan jika matahari hanya berjarak 4.800 km dari bumi. Mungkin saja bumi sudah hangus terbakar. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa teori bumi datar merupakan teori yang tidak valid, yang dapat ditentang dengan bukti lain maupun dengan pemikiran sains. Pada era globalisasi ini, informasi yang didapat sangat cepat, maka dari itu terkadang kita lupa bahwa informasi tersebut harus dicek kebenarannya terlebih dahulu, seperti yang ada pada teori bumi datar. Teori ini memperlihatkan bahwa bias konfirmasi dapat membuat kerancuan dalam seseorang memperoleh pengetahuan. Bias ini muncul karena otak kita lebih cepat menerima yang dianggap benar pertama kali. Maka dari itu, berpikir kritis merupakan salah satu cara agar terhindar dari bias konfirmasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.